Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Bacaan-bacaan yang memberikan kita suatu inspirasi yang luar biasa bahwa Tuhan mengasihi kita. Dari kitab kedua Tawarik tadi dikatakan Allah telah mengutus utusan-utusannya karena Tuhan sayang kepada umatnya. Karena Allah sayang kepada umatnya. Kitab 2 Tawarik memberikan gambaran bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Dan dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus dikatakan, sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita, namun karena kasih Allah, Allah menyelamatkan kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua tahu bahwa Allah mengasihi kita. Ini dulu yang harus kita pegang. Deal, Allah mengasihi kita. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ada suatu persoalan dalam hidup kita. Yaitu apa? Persoalannya adalah kita tidak siap untuk apa? Untuk menjalani penderitaan itu, kesulitan itu. Anda tahu, ada seorang motivator yang luar biasa mengatakan begini. Tamu, jadi setiap manusia itu punya tamu. Setiap kita itu punya tamu. Dan tamu yang paling bandel dan selalu datang, saya ulangi. Tamu yang paling bandel, paling nakal, paling usil, paling setia selalu datang. Anda tahu siapa itu? Yaitu masalah. Masalah itu tamu yang selalu datang. Derita itu selalu datang. Kok bisa, Romo? Iya. Orang terlalu gemuk, masalah. Kurus, masalah. Cantik, bisa jadi masalah. Jelek, apalagi. Ini masalahnya. Kaya, masalah. Khawatir hartanya hilang. Miskin, apalagi. Semua bisa jadi masalah. Nah, kalau gitu masalahnya di mana? Masalahnya, ya masalah tadi. Masalahnya bagaimana? Saudara-saudari yang terkasih, saya setuju sekali apa yang dikatakan motivator tadi. Bahwa cara pandang kita terhadap masalah itu, cara pandang kita terhadap derita itu menentukan keputusan kita. Karena bagi orang yang optimis, saudara-saudara, bagi orang yang percaya akan kasih Tuhan, yang beriman sungguh kepada Tuhan, orang itu akan bisa melihat kesempatan di dalam setiap kesulitan. Saya ulangi. Orang itu bisa melihat kesempatan di dalam setiap kesulitan. Tetapi orang yang pesimis selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Ini masalahnya. Sekarang Anda pilih yang mana? Anda orang yang optimis atau pesimis? Saudara-saudari yang terkasih, saya setuju dengan hal itu. Anda kalau lihat ikan di sungai, saudara-saudari, ikan yang bertahan hidup, ikan yang menjadi kuat, bukan yang mengikuti arus, tapi justru yang melawan arus. Maksudnya apa, Romo? Iya, ikan itu semakin kuat, semakin tangguh. Karena alam itu sudah menyediakan segala sesuatunya untuk makhluk hidup. Jadi, dinamika hidup itu biasa, saudara-saudari. Coba Anda bayangkan, Anda yang pernah pergi ke Palestina, pasti tahu perbedaan antara Sungai Yordan dengan Laut Mati. Laut Mati itu berhenti, muaranya di situ aja. Jadi semua yang masuk ke situ, ya sudah. Dan makhluk hidup, tidak ada yang bisa hidup di situ, mati. Binatang-binatang mati, saudara-saudari. Tapi Sungai Yordan memberikan kehidupan. Nah, maksudnya apa, Romo? Di sini, bahwa dinamika hidup, kadang kita sukses, kadang kita gagal, itu biasa. Kadang kita kaya raya, kadang kita miskin, itu biasa. Biasa, saudara-saudari. Kalau Anda jualan, kadang-kadang Anda laris, kadang-kadang nggak ada yang beli, itu biasa. Jadi dinamika kehidupan itu biasa. Dan derita itu juga biasa, saudara-saudari. Kalau kita mau menerima berkat, kesuksesan, keberhasilan, kemenangan, kenapa kita takut dengan kegagalan? Gagal itu biasa. Sulit itu biasa. Bagi orang beriman,
Kalau ditanya apa itu derita, derita itu bukan musibah, tapi berkat. Kok bisa, Romo? Iya, bagi orang beriman, derita itu berkat. Karena apa? Pada saat orang mengalami penderitaan, pada saat orang mengalami kesulitan, dia mengandalkan siapa yang punya hidup ini. Hello, kita mengandalkan yang punya hidup siapa? Allah Bapa. Itu masalahnya. Karena pada saat Anda menderita, saya menderita. Kita dikatakan di dalam bacaan Injil tadi, Injil Yohanes tadi, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hello, wahai umat-umatku, saudara-saudariku yang siap menderita, pandanglah salib. Perhatikan tadi, sama seperti Musa. Jadi pada waktu itu, saudara-saudari, bangsa Israel yang dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, itu melakukan dosa dan dihukum Tuhan, yaitu mereka dipatuk ular. Nah, untuk menyembuhkannya, Musa diminta membuat, membuat satu tanda, patung itu, sehingga setiap orang yang memandang patung itu selamat. Nah, itu perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, Yesus sendiri yang digantung di kayu salib, yang menderita di salib, dan pada saat umat memandang Yesus di salib, akan mengalami keselamatan. Dikatakan tadi, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kata kuncinya, saudara-saudariku, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, ini rahasia iman yang sebenarnya bukan rahasia lagi karena sering dikhotbahkan sama romo-romo, sama para pengkhotbah. Jadi kita sudah sering mendengar, tinggal believe or not, percaya atau tidak. Dan kalau percaya itu just do it, lakukan saja di dalam hidup, dikontraskan di hidup, dilakukan di dalam hidup. Saya mengatakan berkali-kali bahwa derita itu bagi orang Katolik, bagi pengikut Kristus, salib itu bukan musibah, tetapi berkat. Kok bisa, Romo? Kan saudara saya meninggal, orang tua saya meninggal, saya mengalami kebangkrutan, saya kesulitan. Romo ini mengejek kami ya, mengatakan ini malah berkat, bukan musibah. Nah, saudara-saudari, saya mengatakan Anda orang beriman kan? Nah, kalau orang beriman bisa melihat proses kehidupan itu berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, saudara-saudariku. Kalau orang beriman melihat setitik derita sekalipun, mengalami pengalaman penderitaan itu sebagai berkat Tuhan. Karena apa? Orang itu mengandalkan Tuhan. Makanya saya suka lagu rohani itu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Lihat, di saat ku tak berdaya. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat engkau berdoa, di saat engkau percaya dan di dalam ketidakberdayaanku, disitulah rahmat Allah bekerja. Karena pada saat orang itu tak berdaya, dia hanya mengandalkan pada Sang Pencipta, mengandalkan Tuhan. Inilah iman saudara-saudariku yang terkasih. Kalau Anda mengerti makna ini, bisa mengerti nilai salib, nilai derita ini, Anda tidak takut lagi dengan yang namanya kesulitan. Karena bagi orang beriman, seperti kata motivator yang saya katakan tadi, setiap kesulitan pasti ada kesempatan. Setiap kesulitan pasti ada berkat. Setiap ada derita pasti ada kebahagiaan. Tinggal sudut pandangnya yang harus dirubah, saudara-saudariku yang terkasih.
Amin. Cara pandang kita memandang penderitaan itu, cara pandang kita memandang kesulitan itu bisa menjadi berkat untuk diri kita dan keluarga kita. Disitulah terjadi yang namanya keselamatan, saudara-saudari. Begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga Allah mengutus putranya demi kita. Kitab 2 Tawarik juga tadi mengatakan Allah begitu mengasihi kita sehingga mengirimkan utusan-utusannya dalam bacaan pertama tadi. Dan dalam bacaan kedua juga semakin ditegaskan oleh Rasul Paulus akan kasih yang diberikan cuma-cuma ini. Masalahnya manusia itu, saudara-saudari, pinginnya enak. Nggak mau susah, nggak mau sakit, takut menderita. Mengapa gereja Katolik punya masa prapaskah sebelum kita merayakan Paskah, sebelum kita mengalami kebangkitan? Karena kita diajari untuk tahu atau mengerti makna nilai penderitaan. Makanya ada pantang dan puasa. Ada pantang nggak, puasa nggak? Ayo para seminaris, pantang nggak, puasa nggak? Pantang mundur. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, yang saya mau katakan kepada Anda adalah bagaimana Anda memandang kehidupan ini menentukan kualitas iman Anda. Saudara-saudari, saya tahu tidak mudah. Apa yang saya katakan mungkin terlalu berat untuk Anda. Romo, kami tuh yang mengalaminya. Kami tuh menangis, kami yang susah. Kalimat-kalimat itu sering saya dengar kalau dalam konsultasi dan atau apa. Tapi saya selalu mengatakan, Bapak, Ibu, saudaraku, saudariku, Anda percaya nggak dengan Tuhan? Percaya. Kalau percaya ya sudah. Percaya ya sudah. Kok bisa Romo? Iya. Tapi saya sakit, nikmati sakit itu. Kok bisa? Iya, saudara-saudariku yang terkasih. Karena di dalam sakit Anda, di dalam derita Anda akan menemukan kebahagiaan itu. Ini yang mau saya katakan kepada Anda. Jadi, pengikut Kristus itu jangan takut dengan penderitaan. Jangan takut dengan salib. Jangan takut dengan masa-masa sulit, saudara-saudari. Karena apa? Dengan kita menjalani kesulitan itu dengan ikhlas, dengan tulus, dengan sukacita di dalam Tuhan, Anda menjadi pribadi yang luar biasa. Tanamkan itu dalam diri Anda, dalam diri keluarga Anda, pada teman-teman kerabat Anda. Sehingga mereka selalu memuliakan Tuhan dalam kesulitan apapun, bahkan memandang pandemi COVID-19 ini pun bukan sebagai suatu musibah, tetapi sebagai suatu berkat. Kok bisa? Iya. Karena pada saat ini kita menjadi Tuhan. Jadi lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan, ternyata musibah itu membuat aku tak berdaya. Dan sini aku hanya mengandalkan Engkau. Aku hanya mengandalkan Engkau. Itu kalimat beriman, saudara-saudari. Aku mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku mengandalkan Engkau dalam setiap perjalanan tapak-tapak hidupku, langkah kakiku. Aku mengandalkan Engkau. Saudara-saudari yang terkasih, teruslah berjuang di dalam hidup ini. Dan saya yakin Anda akan mengerti arti derita, mengerti makna derita bukan sebagai suatu musibah, tetapi sebagai suatu berkat. Anda bisa bayangkan kalau Anda melihat derita itu sebagai berkat, berarti Anda melihat berkat sebagai apa? Wah, rahmat Tuhan itu wah. Inilah iman. Pada saat Anda sakit, pada saat Anda menderita, pada saat Anda mengalami kejatuhan, mengalami problem berat, Anda memandang. Ku pandang wajahmu, temukan kasihmu, memandang. Semua baik. Pada saat kita mengalami penderitaan, karena cara pandang kita berubah, kita sungguh beriman kepada Tuhan, melihatnya baik. Semua baik, semua baik, Kau jadikan hidupku berarti. Pada saat Anda mengalami penderitaan, tapi Anda sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan, Anda akan melihat semua baik. Amin, saudaraku. Anda melihat semua baik. Percaya dengan saya,
Apa yang saya katakan ini bukan sekedar menina-bobokkan Anda, mengipas-ngipas Anda. Tidak. Yang saya katakan menguatkan Anda. So, jadi, tataplah penderitaan itu dengan senyum, saudara-saudari. Tataplah kesulitan itu dengan senyum dalam nama Tuhan. Dan katakan, Tuhan terima kasih, aku boleh menderita. Tuhan terima kasih, aku boleh susah. Tuhan terima kasih, aku boleh mengerti arti salib. Dan pada saat Anda mengatakan itu, hidup menjadi lebih ringan, saudara-saudara. Amin. Katakan, semua baik. Semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Pandang salib Tuhan, dan semua menjadi baik. Hidup Anda menjadi berarti. Dan katakan dengan hati yang terdalam, dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Terima kasih Tuhan, semuanya baik.